Better than DSLR. Wah, lebih baik ketimbang kamera DSLR. Terpampang jelas tuh di websitenya Realme Indonesia. Kalau beneran kameranya lebih baik ketimbang kamera DSLR, wah ini sih bahaya ya. Bisa-bisa vendor kamera Sony, Lumix, Fuji bangkrut tuh. Dan pas baca statement ini, saya tuh langsung mikir, wah gokil. Beneran nih Realme. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas si Realme 13 Pro Plus 5G yang harganya 6 jutaan tapi punya klaim kalau portraitnya itu lebih baik ketimbang kamera DSLR. Klaimnya ini bahaya loh ya, bisa bikin teman saya yang namanya Erwin dari ST Media itu nggak ada kerjaan. Bahkan kemarin ketika saya lihat YouTube Realme Indonesia, Realme 13 Pro Plus 5G ini dibandingin sama 100 kamera DSLR di mode low light dan juga mode cepet. Nanti kita cobain juga lah apakah klaimnya ini benar-benar valid. Sebenarnya kalau kita jeli di situ, klaimnya Realme itu bukan klaim yang nggak berdasar sih, karena klaimnya itu cuma portrait, jadi bukan keseluruhan. Portraitnya better than DSLR. Dan untuk harga 6 jutaan, saya akuin si Realme ini emang bagus. Dia satu-satunya smartphone mid-range 6 jutaan yang punya lensa periskop. Dan sensornya ini juga bukan sensor kaleng-kaleng. Sensornya ini pakai sensor Sony LYT600 yang ada OIS. Mutu orang yang banyak gerak harusnya nggak ada masalah karena ada OIS-nya. Tapi nanti kita bahas dan kita tes sama kamera DSLR sekalian. Tapi buat yang belum tahu apa itu lensa periskop, ya ini sebenarnya lensa tele tapi yang dimodif. Jadi arah cahayanya itu dibelokkan dengan prisma yang ada di dalam kamera smartphone-nya. Gampangnya ya cara kerjanya ini sama kayak teropong yang ada di periskopnya kapal selam. Jadi cahayanya dibelokin. Yang fungsinya gambar itu jadi kelihatan lebih dekat walaupun kita ambilnya dari jarak yang jauh. Sekarang kita coba bandingin kameranya si Realme 13 Pro Plus 5G sama kamera mirrorless A6400 karena saya udah nggak punya DSLR ya. DSLR itu adalah kamera yang udah outdated dan ketika saya search di website ada artikel dari Gizmology yang ketika Realme launching di Thailand, Realme juga membandingkannya dengan Sony mirrorless A6400. Jadi coba kita lihat dengan kamera mid-range mirrorless, si Realme 13 Pro Plus 5G ini bisa bersaing atau tidak. Dan hasilnya kalau foto daylight menurut saya sih masih bisa bersaing kalau dari hal itu tadi yang sama di websitenya, portrait. Karena kalau kita lihat bokehnya Realme itu lebih terlihat ya dibandingkan Sony. Tapi kalau untuk warna terus skin tone, Realme lebih vivid jadi agak kewam-waman gitu. Sementara si Sony warnanya itu agak ke biru-biruan. Sekarang kita coba kalau misalkan dia berlawanan dengan sumber cahaya, cuman ini mendung. Bentar, 1, 2, 3. Dan jaraknya lebih jauh ya, karena dengan periskopnya ini telenya fokus lainnya jadi lebih jauh. Bentar sih, 1, 2, 3. Dan hasilnya kalau membelakangi cahaya, si Realme mukanya memang masih kelihatan tapi terlihat ada post processing di situ. Si Shiva warnanya agak kebiruan, sementara yang belakang itu agak warm. Cuman kalau kita lihat di sini, langitnya itu lebih terlihat detail di Realme ketimbang di Sony. Karena di Sony kayak langsung blown out. Di video launch-nya Realme juga ada tuh ngetes dengan Sony mirrorless A6400, ngetesnya di low light sambil objek modelnya bergerak. Nah sekarang langsung aja kita cobain compare-nya dengan Sony mirrorless A6400 di kondisi gerak sambil kita jepret-jepret terus. Sekarang kita coba untuk Sony, kita jepret banyak, 1, 2, 3. Wah sih gerak sih. Wih. Dan hasilnya kalau foto cepet dengan langsung 20 foto tadi hasilnya kira-kira kayak gini. Ya kalau dari segi warna sih si Realme masih bisa mempertahankan konsistensi warnanya jadi nggak ada yang berubah. Tapi Sony menurut saya lebih oke sih ya kalau misalkan harus foto cepet kayak gini. Karena di Realme beberapa gambar terlihat agak blur sementara di Sony semuanya tetap tajam. Oke, di videonya juga ada klaim kalau low light-nya itu lebih bagus Realme. Jadi pertama kita coba dulu tanpa lampu ya ke arah Shiva. Ini lampunya ke saya aja biar kalian bisa lihat ya. Dan kita coba di Realme dulu. Wah tapi kalau mode portrait, sini sah. Ada tulisannya, ini nih, shoot in well light environment for best result. Jadi untuk yang kan biasanya kan portrait itu ada ready-nya gitu ya. Atau mungkin ini ya yang di videonya Realme ya. Oke deh. Kita coba ini, dan karena dia ada periskop, wah zoomnya itu bisa sampai 6 kali. Dan hasilnya kalau low light banget, dimana cahaya itu cuma cahaya pantulan aja, Sony mirrorless, Sony dengan ISO-nya sih memang gokil. Sementara Realme kalau low light banget,
Ya, dia masih ada noise lah di sebelah kiri dan detailnya pun kurang dapet. Masih ada kayak semacam pixelated gambar-gambar yang ya kurang detail. Post prosesnya itu jadi too much. Dan hasilnya kalau masih ada cahaya yang direct langsung ke mukanya Shiva, si Realme masih oke kok. Gambarnya itu masih terlihat natural. Jadi bagian wajah kalau kalian perhatikan nggak terlalu hard light. Sementara kalau di Sony mukanya terlihat highlight, tapi dia ya kelihatan sih kalau pakai kamera mirrorless ya, kita lebih dramatis gitu. Tapi kalau Realme kita mau otak-atik filternya, hasilnya pun juga bagus sebenarnya. Video sebenarnya Realme nggak ada klaim kalau video apa sih Pak? Ya bagus nggak apa. Nggak ada klaim kalau videonya better than DSLR ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja ini 4K 30 fps. Kita coba zoom in. Ini ala-ala bikin video musik gitu ya. Terus rotary shot 4K 30 fps. Zoom out lagi. Terus tahan shift. Kita coba detailnya di Shiva. Menengok kan tak zoom. Malah video. Set dim. Wow, ini detailnya, bokehnya. Bagus sih. Coba set tuh kacamatanya Shiva. Tulisannya itu ada tulisannya nggak sih? Nggak ada. Wow. Bokehnya sih bagus ya. Tapi masih ada kayak stutter gitu. Coba diam shift. Terus kita coba untuk panning. Oh, masih aman sih. Videonya masih cukup bagus. Kalau di light, terus kanan kirinya juga nggak terlalu stutter. Sekarang, Sif, bikin video klip kamu sini. Lari ya? Tuh, 2, 3, ke sana. Nah, ini kalau digunakan untuk jalan, kestabilannya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba di 1080p 60 fps. Ini kata Shiva tadi main air, lihat ikan enggak? Nah, dia lebih smooth sih dibandingkan 30 fps tadi. Ayo Sif, lari lagi Sif. Tuh, 2, 3. Nah, ini kalau 1080p 60 fps. Sekarang kita langsung berubah ke rotary shot. Oke, lebih smooth memang dibandingkan yang tadi. Coba Sif, kamu berdiri sini Sif. Terus aku mau coba ambil dynamic range. Wah, tuh dynamic range-nya kalau misalkan sumber cahayanya berlawanan. Masih kelihatan muka Shiva, jadi masih oke juga. Sekarang nyobain kamera depannya 4K 30 fps, hasilnya kayak gini. Kalau di preview langsung dari layar, hasil foto-fotonya tadi ya jelas seenak pakai Realme lah. Karena layarnya Realme lebih gede, dimensinya itu 6,7 inch, apalagi screen to body rasionya 93%. Terus panelnya pun pakai OLED dengan 2000 nits yang ketika saya cobain untuk outdoor dengan perbandingan tadi, aman-aman aja. Refresh rate-nya juga 120Hz, enak buat scrolling galeri di foto. Color gamutnya juga luas, ada 3 pilihan color profile di settingannya. Tapi kalau kalian pengen yang gambarnya itu terlihat lebih natural untuk editing, pilih yang standar. Tapi kalau untuk entertainment, pilih yang bright. Karena ketika kita tes hasilnya, kalian bisa lihat langsung di tabel Excel ini. Ya, kira-kira hasilnya seperti itu. Untuk performa, di kelas harganya, memang dia bukan yang paling kenceng. Tapi sekarang konsumen udah pinter-pinter sih. Mereka nggak cari performa yang super kenceng, tapi matot. Nggak nyindir siapa-siapa ya. Ya nggak semua konsumen itu nyari yang kenceng. Dan performanya pun juga masih oke. Di Antutu 10 kalau nggak pakai cooling dia dapat skor itu sekitar 563.000. Tapi kalau pakai cooling hasilnya bisa loncat banget ya. Hasilnya itu 685.000. Dan hasil ini kalau kita bandingkan dengan chipset yang lain, ya, dia memang bukan yang paling kenceng, tapi udah cukup. Kalau kita ngomongin stability, ketika kita tes di CPU throttle selama 30 menit, memang dia bukan yang stabil rata di atas gitu, masih ada throttle-nya, masih ada warna kuningnya. Tapi yang unik ya, ketika kita tes di 3D Mark, untuk stability testnya, itu skornya di atas 98% semua. Kalau untuk main game, kita coba di Mobile Legends, dia dapat grafiknya itu high dan juga super. Jadi FPS-nya bisa dapat 90, dan hasilnya untuk average juga masih rata loh. Masih bisa rata di kisaran 88 fps. Dan jarang banget yang namanya drop fps atau throttle. PUBG dia kebukanya smooth extreme jadi bisa 60 fps. Tapi entah kenapa di PUBG ini dia nggak sestabil Mobile Legends. Ya memang dia bisa rata 60 fps. Tapi kadang ada drop fps. Yang dropnya sih nggak sampai nge-lag ya. Karena masih di 36 fps. Game Genshin Impact kita coba 2 kali. Pertama tanpa cooling dengan grafiknya ada di high. Dan hasilnya
Kalau nggak pakai cooling, awal-awal itu bisa di 60 atau 50 fps ke atas kalau kita lihat grafiknya. Tapi tiba-tiba dia turun dan stabil di 40 fps. Nah, kalau pakai cooling, average-nya naik jadi 49 fps dan lebih playable aja sih kalau pakai cooling. Yaitu terlihat di AnTuTu-nya tadi yang jamnya kalau pakai cooling dan nggak pakai cooling itu terlihat. CarX Street kita coba di grafik 6. Pertama kita coba nggak pakai cooling dan average-nya dia ada di 58 fps. Tapi dropnya bisa sampai 19 fps. Nah, kalau pakai cooling, average-nya nambah jadi 2 fps dengan 37 fps dan lowest-nya itu di 22 fps. Dan grafiknya kalau kalian lihat juga ya kalau kalian masih bisa tahan dengan lag-nya yang tipis-tipis, CarX Street sih masih oke. Baterai dia naik dari sebelumnya yang cuma 5000 mAh sekarang udah 5200 mAh. Cuman yang saya rasain sih daya tahan baterainya ya naik, tapi kayak cuman tipis-tipis aja dengan game Genshin Impact 30 menit berkurang 9%, PUBG 30 menit 9%, Mobile Legends 30 menit ini lumayan awet nih 6%, terus CarX Street 30 menit 12%, TikTok, YouTube dan juga Netflix 30 menit berkurang sekitar 4%. Ya naik tapi tipis. Untuk record video 4K 30 fps 30 menit berkurang 9%. Untungnya ngecasnya cepet ya. Sekarang udah 80 watt super VOOC yang ngecas dari 0 ke 100% itu cuma butuh waktu sekitar 45 menit aja. Lanjut kita bahas bagian suhu. Kalau kalian jeli tadi di game Genshin Impact yang nggak pakai cooling, dia itu kayak ditahan di 40-an derajat Celcius. Kayaknya memang sama Realme di limit di situ deh, karena ini terbukti di suhu permukaannya. Game Genshin Impact selama 30 menit suhu bagian depan itu 40,5 derajat Celcius. Aman banget loh ini. Dan bagian belakang itu malah nggak ada 40 derajat, cuma di 38,8 derajat Celcius. Memang performanya bukan yang paling kenceng, tapi HP-nya jadi nggak anget, aman. Dan yang saya salut dengan kapasitas baterai yang gede ini, dimensinya malah sekarang lebih tipis dan lebih ringan. Bobotnya itu ada di 190 gram, dulu di Realme 12 itu 196, dan tebelnya 8,4 mm, dulu di 8,8 mm. Ya, walaupun HP 6 jutaan lain, kalau kita ngomongin ketebalan udah ada banyak sih ya, yang kepala 7 sekian milimeter. Kalau untuk desain sih, Realme bilangnya desainnya ini terinspirasi dari pelukis terkenal yang namanya Claude Monet. Dan desain itu selera sih ya, cuman kalau saya sih lebih suka yang minimalis. Dia ini kayak ada lukisan-lukisan cat air gitu di teksturnya. Dan finishingnya ini matte, ada sparkling-sparklingnya, gak gampang nempel sama fingerprint. Tampak depan dia punya layar yang curve, gak semua orang suka juga, termasuk saya. Saya ini penganut penganut layar datar. Cuman buat yang suka curve sih, dia bisa dapat layar yang lebih lega dengan 93% screen to body ratio. Kalau untuk fitur lain kayak Netflix-nya jelas sudah Wideview L1, YouTube-nya bisa upscaling di 2160p 60Hz. Cuman karena dia nggak support HDR, ya kalau kalian putar konten HDR di YouTube atau di Netflix nggak bisa. Kayak under display fingerprint 6 jutaan jelas ada, NFC ada, Wi-Fi juga kenceng, Wi-Fi 6, Bluetooth juga yang low power 5.4, nggak ada masalah. Harga dia ada di 6.999.000 untuk yang varian 12.512. Mirip-mirip sih ya harganya kalau sama Realme GT6, tapi beda segmen. GT6 itu lebih ke performance, sedangkan untuk yang Pro Plus 5G-nya ini lebih ke kamera. Dan kameranya untuk kelas harga segini dapat periskop sebenarnya udah oke banget, bisa zoom sampai 6 kali, kalau dipakai portrait juga bagus. Cuman untuk statement yang portrait better than DSLR ini, saya ada setuju dan nggak setujunya. Setuju kalau cuma untuk keperluan upload di sosmed dan untuk orang awam yang malas repot edit-edit karena hasilnya ya point shoot aja udah bagus. Karena DSLR itu nggak punya teknologi AI, nggak punya teknologi post processing, gambar gelap ya udah gelap aja. Dan mid range kalau foto membelakangi cahaya juga kurang bagus kalau pakai DSLR. Cuman di DSLR ini kita bisa edit lebih profesional lagi. Kita bisa ambil gambar raw yang informasinya itu lebih banyak untuk kita edit di Lightroom, di Photoshop. Belum lagi DSLR itu lensanya bisa kita gonta-ganti. Kalau ini bukan diganti ya, ditambah biasanya ada tuh aksesoris yang ngezoom gitu. Tapi si Realme untuk campaign yang ini menurut saya pinter sih ya, karena dia cuma ambil dari sisi portraitnya aja, nggak secara keseluruhan. Portrait better than DSLR. Jadi kalau untuk portrait sih, ya asalkan cuma digunakan untuk orang awam, point shoot, untuk di sosmed, ya saya setuju sih. Kalau untuk sektor lain dibandingin sama kompetitornya, dia bukan yang paling wow gitu, enggak, tapi udah
all rounder. Kayak videonya bukan yang paling oke, tapi udah cukup, apalagi yang 1080p 60 fps-nya, baterainya aman, SuperVOOC 80 watt, beneran kenceng. Bloatware-nya juga minim dibandingkan kompetitor. Performa bukan yang paling kenceng, tapi udah cukup buat gaming. Ya all rounder lah. Haptic feedback-nya juga enak juga. Karena kemarin ada loh HP 6 jutaan yang haptic feedback-nya menurut saya kayak 3 jutaan. Minusnya paling ya di video ya, video selfie-nya itu kalau misalkan kita pakai 4K 30 fps masih gempa, min kameranya kalau 4K 30 fps bagian belakang juga masih gempa. Ya yang paling nyaman dipakai sih yang resolusi 1080p 60 fps, itu udah yang paling aman lah. Terus dia juga nggak ada slot micro SD buat expand storage, tapi toh juga udah 512 GB, udah lebih dari cukup. Tapi overall kalau kalian punya uang 6 juta dan kalian pengen dapat kamera yang lumayan bagus, terutama di periscope dan juga portraitnya yang siap untuk diupload di sosmed dibandingkan kalian harus pakai kamera terus copot dulu micro SD, pindah, itu kan repot ya. Kalau kalian carinya itu, Realme 13 Pro Plus 5G ini gampang banget buat direkomendasi. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye bye.